Berkati hamba, layakkan hamba yang menyiapkan firman-Mu pada siang hari ini. Biar setiap kata demi kata hamba sampaikan itu berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita sama-sama berkata amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabarnya pada siang hari ini? Saya percaya kabar saya kita luar biasa, dahsyat dan ajaib karena kita punya Tuhan yang amat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat ajaib dalam kehidupan setiap kita. Kita masuk di minggu yang pertama, di bulan yang ketiga tahun 2022 Bapak Ibu. Artinya sudah perjalanan kurang lebih masuk ke bulan ketiga kita di tahun ini. Penyertaan Tuhan begitu amat luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema pencarian hikmat Allah. Nah, sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu, memang saat hari ini kita melihat bahwa perubahan dunia begitu cepat terjadi Bapak Ibu. Apakah perubahan yang terjadi semuanya baik, semuanya benar atau tidak? Itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang tidak. Bahkan hari ini kita melihat situasi kondisi yang namanya pandemi begitu luar biasa. Dikatakan setelah sekarang ada namanya Omikron, ada lagi namanya Deltacron Bapak Ibu. Mulai banyak Bapak Ibu hal-hal yang demikian. Bahkan hari ini kita melihat terjadi yang namanya invasi dari Rusia terhadap Ukraina. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Terjadinya harga-harga bahan-bahan pokok melambung, gandum melambung, semuanya melambung, minyak melambung, semuanya Bapak Ibu naik begitu amat luar biasa. Nah, kadang ketika kita di dalam kondisi hari ini, kita berada di tengah kondisi yang amat luar biasa Bapak Ibu. Menurut manusia hari ini berat Bapak Ibu. Ini sangat amat penuh dengan tantangan. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita untuk melewati setiap persoalan yang ada, setiap kondisi yang ada hari-hari ini, kita sebagai anak Tuhan perlu memiliki hikmat dalam menyikapi setiap persoalan, setiap kondisi dunia hari-hari ini. Apakah hikmat itu Bapak Ibu? Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan apa yang kita mengerti sehingga kita memiliki pola pikir dan cara pandang yang benar. Hikmat berbeda dengan memiliki kepintaran atau pengetahuan yang bisa saja diberikan oleh manusia Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu bahwa hikmat hanya kita peroleh dari Tuhan. Hikmat kadang tidak ada dalam pikiran kita Bapak Ibu. Namun tiba-tiba muncul. Nah inilah yang dimaksud bahwa hikmat datang dari Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami, saya pasti yakin kita pernah mengalami ketika dalam kondisi situasi terdesak. Kita sering bertanya, aduh apa harus saya lakukan? Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun saya. Tuhan, berikan saya hikmat-Mu untuk saya bisa melewati ini. Akhirnya kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjawab, untuk melakukan sesuatu yang baik, yang membuat kita akhirnya berhasil Bapak Ibu. Itu yang disebut adalah hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat dan kepintaran berbeda Bapak Ibu. Kepintaran kita pelajari. Tapi hikmat datangnya dari Tuhan. Ada pepatah mengatakan begini Bapak Ibu. Seseorang mengatakan bahwa kecerdasan bukanlah kebijaksanaan. Ini bukan tentang seberapa banyak kecerdasan yang Anda miliki. Tetapi bagaimana Anda menggunakan pengetahuan itu. Banyak orang pintar Bapak Ibu. Banyak orang smart hari-hari ini. Tapi maaf, banyak yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan pengetahuan itu dengan baik.
banyak hari ini orang Kristen yang katanya Kristen Bapak Ibu, yang katanya anak Tuhan, tapi tidak pernah memakai hikmat dari Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh dia. Maaf Bapak Ibu, kita hari ini kalau saya ngomong demikian, karena banyak orang Kristen hari ini tidak mengerti hikmat dari Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini menyia-nyiakan hikmat dari Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, semua jemaat Bethany River of God di tempat ini adalah orang-orang yang selalu diberikan hikmat pengetahuan yang luar biasa oleh Tuhan. Amin. Di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai ke 6 Bapak Ibu. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Amsal 2 ayat 1 sampai ke 6. Ayat pertama kita mulai dengan judul perikopnya adalah faidah daripada menuntut hikmat. Ayat pertama, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Ayat yang kedua, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ayat yang ketiga, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat yang keempat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya akan bacakan lagi Bapak Ibu. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi setiap kita hari-hari ini Bapak Ibu, ketika di dalam kondisi apapun, di dalam situasi yang seperti ini, kita harus minta yang namanya hikmat dari Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita cari minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana kita cara kita mendapat hikmat dari Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Karena di tengah kondisi seperti ini, banyak orang hari ini tidak berani datang ke gereja Bapak Ibu. Tidak berani datang untuk menyembah Tuhan secara langsung. Karena berpikir, jangan-jangan ada yang namanya virus, jangan-jangan dan jangan-jangan. Saking ketakutannya Bapak Ibu, tidak mau datang ke gereja, tapi datang ke mall, tapi pergi jalan-jalan. Tapi saya sangat-sangat mengapresiasi bahwa Bapak Ibu semua hari ini datang untuk mencari wajah Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Dalam Amsal 9 ayat yang 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, Bapak Ibu, memang setiap kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin adalah sejak dari lahir, yang sejak mulai SD atau SMP baru mengenal namanya Sang Juru Selamat. Atau yang udah mungkin dewasa, udah bekerja, baru mengenal yang namanya Sang Juru Selamat. Baru mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nggak masalah Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat dalam mengikut Yesus. Tidak ada kata terlalu lama mengikut Yesus. Enggak Bapak Ibu. Hari ini bersyukur Bapak Ibu. Kita semua bisa diberikan anugerah untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang demikian Bapak Ibu? Karena hari-hari ini sangat luar biasa. Bagaimana salah satu daerah Bapak Ibu, di daerah Sumatera Bapak Ibu,
daerah Sumatera Barat, mayoritas adalah orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Tetapi hari ini, orang Kristen dulu di sana ada 99% mayoritas orang Kristen. Tapi hari ini, di daerah tersebut, orang Kristen menjadi 70% saja. Sisanya Bapak Ibu, karena diiming-imingi jabatan, diiming-imingin yang namanya beasiswa, diiming-imingin yang namanya proyek dan sebagainya, akhirnya menjual imannya demi sebuah jabatan, demi sebuah hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu. Sedih Bapak Ibu lihatnya. Karena mereka adalah mayoritas, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi hari ini sudah mengalami sebuah era di mana kondisinya luar biasa. Daerah ini termasuk daerah 62 daerah tertinggal di Indonesia. Salah satu dari daerah tersebut. Dan saya kaget kemarin saya diberikan data 62 daerah tertinggal di Indonesia, hampir seluruhnya adalah daerah-daerah yang mayoritas adalah orang Kristen, Bapak Ibu. Sedih lihatnya Bapak Ibu, lihat kondisi seperti ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika ada orang-orang yang berdoa, orang-orang takut akan Tuhan, yang mendoakan negara, yang mendoakan kota, yang mendoakan bangsa ini, maka akan terjadi lawatan Tuhan yang besar di Indonesia. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, cara kita mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Bapak Ibu bukan hanya sekedar, ya Tuhan saya percaya dengan Tuhan itu. Enggak Bapak Ibu, tapi takut akan Tuhan, mengikuti setiap firman Tuhan, mengikuti setiap apa yang Tuhan ajarkan, punya waktu khusus dengan Tuhan, punya waktu baca firman, punya waktu menyembah Tuhan, punya waktu berdoa pribadi dengan Tuhan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Siapa di sini yang setiap hari baca firman? Angkat tangan Bapak Ibu. Darah Yesus. Saya ulangin Bapak Ibu, saya ulangin ya. Siapa di sini setiap hari baca firman? Angkat tangan Bapak Ibu. Oke. Ada. Siapa di sini setiap hari punya waktu berdoa? Angkat tangan. Siapa di sini nggak punya waktu baca Alkitab dan waktu berdoa? Angkat tangan. Kenapa Bapak Ibu? Siapa yang bingung angkat tangan? Karena ada nggak angkat tangan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hari ini ngakunya Kristen Bapak Ibu, tapi jarang baca firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu, kekristenan kita yang mungkin kita bilang sejak lahir saya ikut Tuhan, sejak lahir sudah lama saya mengenal Tuhan Yesus, tidak menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Tapi yang menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga ketika kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bangga hari dengan kekayaan, jangan bangga dengan hari dengan prestasi kita, tapi banggalah kalau hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kami di youth kami di Our Generation Bapak Ibu, setiap hari kami ada gerakan gemar Bapak Ibu, gerakan membaca Alkitab rutin. Jadi setiap anak-anak muda itu pagi 2 pasal perjanjian lama, malam 2 pasal perjanjian baru. Wajib di absen Bapak Ibu. Di grup WA kami yang besar Bapak Ibu, ada ratusan anak-anak muda. Kami wajib. Siapa yang udah baca? Siapa yang belum? Wah, hari-hari pertama, 2-3 seminggu pertama banyak Bapak Ibu. Mulai kendor. Yang terjadi Bapak Ibu, mulai kendor.
akhirnya karena udah ada seminggu, kasih pagi rapel dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Ada yang rapel Bapak Ibu. Saking banyaknya bolongnya, rapel. Awalnya rapel, saya lihatin kok makin banyak yang rapel. Akhirnya itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi saya percaya jemaat Tuhan hari ini yang datang dan ibadah jam 12.30 di Living Plaza, setiap hari suka baca firman Tuhan. Amin. Aminnya kurang mantap Bapak Ibu. Amin. Jangan amin-amin saja Bapak Ibu, tapi dilakukan. Amin. Adalah orang-orang yang suka punya waktu berdoa sama Tuhan. Amin. Ada orang hari ini Bapak Ibu, kalau ingat cuma satu doa Bapak Ibu, doa makan saja. Doa-doa yang lain lupa Bapak Ibu. Masih syukur ingat doa makan. Ada orang hari ini lupa juga doa makan Bapak Ibu. Ketika udah makan baru ingat, baru mau berdoa. Itu terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Bukan hari ini, tapi dulu karena saya pernah punya cerita Bapak Ibu. Dulu ada adik kelas saya melihat dia. Ketika kami waktu di kantin, kami lagi makan. Setelah makan dia berdoa Bapak Ibu. Wih, kami bangga sekali. Kami bilang, ini anak luar biasa. Saya waktu dengan teman saya, waktu kami bilang, ini anak luar biasa. Sebelum makan berdoa, sesudah makan berdoa juga. Kita bilang, namanya Brian Bapak Ibu. Yan, hebat kamu ya. Habis makan berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Lalu dia bilang, bukan begitu kok. Saya juga lupa tadi doa sebelum makan. Maka saya baru berdoa setelah makan. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Wah. Nah, jadi yang pertama kita kembali Bapak Ibu. Saya lihat tegang sekali. Memang jam-jam 12.30 adalah jam-jam ngantuk Bapak Ibu. Biasanya jam-jam segini mulai ada pikiran kasurku udah menunggu di rumah. Atau enggak nanti pulang mau makan apa. Biasa gitu, habis makan di bawah, naik ke atas mulai ngantuk. Ya. Nah Bapak Ibu, kita kembali Bapak Ibu. Jadi yang pertama, cara kita mendapat hikmat dari Tuhan adalah harus takut akan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka hikmat dari Tuhan akan turun dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu, meminta kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah dan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah Bapak Ibu, jelas dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Artinya begini Bapak Ibu, minta hikmat sama Tuhan. Datang berdoa minta pengetahuan dari Tuhan. Minta yang namanya wisdom dari Tuhan. Untuk kita bisa berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Banyak orang hari ini minta sama Tuhan. Mintanya cuma satu Bapak Ibu. Mintanya berkat dan berkat saja Bapak Ibu. Kekristenan bukan berbicara hanya berkat dan berkat Bapak Ibu. Kekristenan bukan berbicara tentang mujizat aja Bapak Ibu. Tapi kekristenan berbicara bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi karena ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu yang terbaik, yang terindah, dan termulia Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Asal apa? Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, jelas dikatakan, minta hikmat dari Tuhan.
Pernah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya ketika mungkin kita ada sedang dalam kehidupan saya begini contohnya Bapak Ibu. Ada waktu beberapa anak muda, beberapa mahasiswa di kampus menanyakan dengan saya beberapa pertanyaan. Ya, kami kadang nggak semua kami bisa menjawab Bapak Ibu. Tetapi kami minta hikmat dari Tuhan. Saya selalu berdoa begini ketika untuk menjawab setiap pertanyaan, setiap hal yang ada. Saya minta Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya wisdom dari Tuhan, untuk saya bisa menjelaskan, untuk saya bisa menjawab dengan baik, dan mereka boleh mengerti. Enggak, awalnya memang Bapak Ibu enggak langsung Bapak Ibu, tapi coba berdoa, minta sama Tuhan. Akhirnya ketika diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan wisdom dari Tuhan, bisa menjawab dan menjelaskan dengan baik. Nah, ketika bisa menjelaskan dengan baik, kadang saya berpikir gini, kok bisa ya? Kok bisa saya melakukan hal itu? Kok bisa saya bisa menjawab seperti itu? Menjawab dengan baik, menjawab dengan dan yang menanyakan mengerti dengan baik. Karena saya percaya ketika kita minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat dalam kehidupan setiap kita. Jadi yang kedua Bapak Ibu, minta hikmat sama Tuhan. Ketika Anda dalam kondisi terjepit sekalipun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi mungkin dalam pekerjaan sekalipun, dalam bisnis usaha, minta hikmat dari Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus untuk Anda bisa menjalankannya dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, menambah pengetahuan. Dalam Amsal 1 ayat yang kelima dikatakan demikian Bapak Ibu. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, Bapak Ibu, cara kita mendapatkan hikmat yang ketiga yaitu menambah pengetahuan. Suka baca buku? Bagus Bapak Ibu. Suka baca artikel-artikel pengetahuan? Bagus Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, kita harus punya menambah pengetahuan juga akan firman Tuhan. Amin. Menambah pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Nah, memang hari ini Bapak Ibu, banyak orang hari ini buka sosial media semuanya ada. Pengetahuan demi pengetahuan semuanya ada di sosial media. Mau buka Instagram, mau buka Facebook dan sebagainya, semua ada. Dulu mungkin orang-orang tua seneng kalau dulu bacanya koran Bapak Ibu, koran secara langsung. Beli 2.000, 4.000, baca koran Bapak Ibu. Itu saya juga senang Bapak Ibu. Saya senang baca koran dan sebagainya. Tapi kesini-sininya mulai ada namanya e-paper Bapak Ibu. Udah mulai ada aplikasi berita yang ada. Akhirnya nggak beli koran lagi. Tinggal buka HP, lihat di HP semuanya. Nah, Bapak Ibu, begini. Yang ketiga, menambah pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi hari ini masukkan dalam pikiran kita, bukan pengetahuan yang membuat kita takut Bapak Ibu.
Bukan pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita khawatir, Bapak Ibu. Tapi carilah pengetahuan-pengetahuan yang membangkitkan iman kita. Baca firman seperti saya bilang tadi. Baca pengetahuan akan kebenaran Alkitab, Bapak Ibu. Buku-buku juga yang memotivasi kita. Hal-hal positif. Jangan dikit-dikit bacanya tentang COVID takut. Tentang harga minyak 14.000 naik. Ya kan Bapak Ibu? Gelombang pertama. COVID yang langka apa Bapak Ibu? Masker. Gelombang kedua. COVID yang langka apa? Oksigen. Gelombang ketiga. COVID yang langka apa? Minyak. Jadi ada Bapak Ibu hal-hal demikian Bapak Ibu. Wah, ibu-ibu ketakutan. Kenapa saya bilang ketakutan? Karena saya pernah mau beli minyak di minimarket, supermarket, di Balikpapan. Semuanya habis Pak Bu. Katanya sudah dibeli sama ibu-ibu tadi Mas. Ibu-ibu ada ngambil 10, 20 langsung bawa pulang. Langsung beli belanja. Panik buying Bapak Ibu. Saking takutnya. Dulu pernah yang ada katanya akan terjadi namanya lockdown dan sebagainya. Semua orang ke supermarket, semua barang supermarket ludes, habis, terjual. Tidak tersisa Bapak Ibu. Semua saking ketakutannya. Karena apa? Karena diisi adalah tentang hal-hal ketakutan. Hal-hal kekhawatiran. Tapi ingat Bapak Ibu, nggak salah kita punya sosial media. Nggak salah kita punya Instagram, Facebook, membaca-baca berita yang ada. Tapi ingat Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Tuhan yang disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Tidak perlu namanya ketakutan demi ketakutan berlebihan Bapak Ibu. Tidak perlu kekhawatiran demi kekhawatiran yang berlebihan Bapak Ibu. Karena kita percaya Yesus Kristus pasti menyertai setiap kita dan menjaga setiap kita. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, cara kita menambah hikmat dari Tuhan, menambah pengetahuan. 3 hal Bapak Ibu. Takut akan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Menambah pengetahuan akan firman Tuhan. Ketika 3 hal ini. Slide terakhir. Ketika kita takut akan Tuhan, minta kepada Tuhan, dan selalu belajar untuk menambah pengetahuan, maka Bapak Ibu, hikmat dari Tuhan akan turun dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu yang kita kerjakan pasti dan pasti dibuat Tuhan berhasil. Bapak terima kasih hamba selesai berbicara pada siang hari bagi setiap anak-anak bertempat ini. Terus berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya hikmat dari sorga, hikmat pengetahuan, hikmat keberanian, hikmat takut akan Tuhan turun atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun kami terus Tuhan. Dalam setiap aspek apapun yang kami kerjakan. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Boleh melihat kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan setiap kami. Di dalam pekerjaan kami. Dalam bisnis, usaha, dan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Kita bertepuk tangan berbuat Tuhan kita.